Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita bisa bilang sebuah negara itu kaya atau miskin? Nah, hari ini kita bakal bongkar sama-sama rapor ekonomi sebuah bangsa yang kita kenal sebagai pendapatan nasional. Jadi, gimana sebetulnya cara ngukur kesehatan ekonomi suatu negara? Apa cukup dengan ngitung semua duit yang beredar aja? Ternyata ceritanya jauh lebih kompleks dari itu loh. Ini tuh bukan cuma soal ngitungin duit di bank, tapi lebih ke gimana kita melacak semua barang yang diproduksi, jasa yang ditawarkan, dan yang paling penting, gimana uang atau pendapatan itu berputar di seluruh negeri. Ini gambaran besarnya mesin ekonominya. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari konsep gaji sebuah bangsa. Terus kita bedah sub-alfabet ekonomi yang sering bikin bingung itu. Lanjut dari bruto ke neto, terus lihat apa yang sampai ke tangan pribadi, dan terakhir kita bakal bahas soal kesenjangan yang besar. Siap ya? Yuk kita mulai dari yang paling dasar dulu. Coba deh bayangin pendapatan nasional ini kayak total gaji tahunan yang diterima satu negara. Simpelnya gitu. Nah, ini definisi resminya. Ini fondasinya. Ada dua kata kunci di sini yang penting banget. Pertama, nilai akhir. Ini supaya nggak ada hitung ganda. Jadi kita nggak hitung harga kapas, benang, dan baju secara terpisah. Kita cuma hitung harga bajunya. Kedua, semuanya dihitung berdasarkan nilai pasar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin pusing. Singkatan-singkatan aneh di dunia ekonomi. PDB, PNB, tenang aja. Kita bakal bikin ini jadi gampang banget dimengerti. Oke, pertama ada PDB atau Produk Domestik Bruto. Kuncinya cuma satu, lokasi. Gampangnya gini, kalau produksinya dibuat di dalam wilayah Indonesia, mau itu pabrik mobil merek Jepang atau kedai kopi lokal, semuanya masuk hitungan PDB Indonesia. Pokoknya patokannya adalah batas wilayah. Beda lagi nih sama PNB atau Produk Nasional Bruto. Kalau yang ini fokusnya bukan lokasi, tapi kewarganegaraan alias kepemilikan, jadi ini menghitung semua hasil produksi dari warga negara dan perusahaan Indonesia, bahkan kalau mereka kerjanya di luar negeri. Contohnya, keuntungan perusahaan teknologi Indonesia yang punya kantor di Singapura, itu masuknya ke PNB kita. Jadi, biar gampang ingatnya, PDB itu soal di mana produksinya. PNB itu soal siapa yang produksi. PDB patokannya wilayah, PNB patokannya warga negara. Jelas ya bedanya? Oke, kita udah paham apa itu bruto atau kotor. Sekarang, ayo kita kupas satu lapisan lagi, biar angkanya lebih bersih dan lebih akurat. Kita mau cari yang neto atau bersihnya. Caranya gini, kita mulai dari angka PNB yang tadi. Terus, kita harus kurangi sesuatu yang namanya penyusutan. Anggap aja ini biaya ausnya barang-barang modal. Mesin di pabrik kan lama-lama rusak. Jalanan butuh diperbaiki. Nah, biaya untuk itu kita kurangi. Hasilnya kita dapat produk nasional neto atau PNN. Rumusnya simpel aja. Pendapatan kotor dikurangi biaya kerusakan atau keausan, hasilnya adalah pendapatan bersih yang lebih realistis. Eits, tunggu dulu. Perjalanan kita belum selesai. Masih ada satu langkah lagi nih buat dapetin angka pendapatan yang benar-benar jadi haknya negara. Oke, kita mulai dari angka PNN yang barusan kita dapat. Dari situ, kita kurangi dulu pajak tidak langsung. Contohnya PPN yang kita bayar waktu belanja. Itu kan uangnya buat pemerintah, bukan buat produsen. Terus kita tambahin subsidi dari pemerintah, misalnya bantuan buat petani. Nah, hasil akhirnya inilah yang disebut pendapatan nasional neto atau PNN. Ini gambaran pendapatan yang jauh lebih akurat. Nah, sekarang bagian yang paling seru. Kita coba sambungin angka-angka super besar tadi ke sesuatu yang lebih dekat sama kita, yaitu apa yang sebenarnya masuk ke kantong masyarakat. Jadi kita udah punya angka pendapatan bersih nasional, tapi angka itu nggak langsung dibagi-bagi rata ke semua orang kan? Makanya sekarang kita perlu zoom in lagi, lebih dekat ke dompet masing-masing individu. Bayangin, pendapatan nasional itu kayak satu loyang kue besar. Nah, sebelum kuenya sampai ke kita, ada banyak potongan yang harus diambil dulu. Ada laba yang disimpan perusahaan buat pengembangan, ada pajak yang harus dibayar perusahaan, ada iuran asuransi, jaminan sosial. Sisanya, setelah semua potongan itu, baru deh jadi pendapatan buat kita-kita. Nah, ini dia definisinya. Pendapatan perseorangan itu total duit yang kita terima. Tapi ingat, ini masih pendapatan kotor kita ya, karena belum dipotong pajak penghasilan pribadi atau PPh. Sekarang, kita sampai di bagian terakhir, dan mungkin yang paling penting dari semua ini. Apa arti angka-angka tadi buat keadilan di masyarakat? Ini pertanyaan yang penting banget buat direnungkan.
Sebuah negara bisa aja kelihatan kaya raya dari angka pendapatan nasionalnya, tapi pertanyaannya, apakah kekayaan itu dirasakan oleh semua warganya? Setelah kita capek-capek ngitung tumpukan kekayaan nasional, sekarang muncul pertanyaan krusial tentang kesenjangan ekonomi. Seberapa adil kue kekayaan itu dibagi-bagi di antara seluruh penduduk? Kutipan ini benar-benar nusuk ya. Ini ngingetin kita kalau angka PDB atau pendapatan nasional yang naik tinggi itu nggak otomatis berarti semua orang ikut sejahtera. Kita harus lihat lebih dalam dari sekedar angka di permukaan. Saya tutup dengan pertanyaan ini untuk kita renungkan bersama. Kalau gaji negara naik terus, tapi mayoritas rakyatnya merasa hidupnya gitu-gitu aja, atau bahkan makin susah, apa kita bisa bilang negara itu beneran tambah kaya? Apa sebetulnya arti kemakmuran itu? Terima kasih sudah menyimak.